Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Mari kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah ilmu kaitannya dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memahami nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengkaji kitab Ushulul Fiqh. Kali ini kita akan berbicara tentang dilalatun nas. Dilalatun nas itu apa? Yaitu petunjuk hukum yang diambil dari nas. Kemarin kita berbicara tentang petunjuk hukum yang diambil dari isyaratun nas, isyarah nas. Kita contohkan kemarin ada sebuah ayat di mana di situ ada perintah hukum. Contoh, ketika berhutang maka dianjurkan ada seorang yang mencatat. Nah, dalam konteks kekinian adalah notaris. Itu perintahnya ada seorang pencatat. Lalu isyaratnya apa? Isyaratnya di sana catatan yang ditulis oleh notaris itu nanti akan menjadi bukti hukum ketika terjadi sengketa. Nah, itu namanya dilalatul isyarat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dilalatun nas, petunjuk hukum yang diambil dari nas. Apa itu dilalatun nas? Wahya dilalatul lafzi ala anna hukmal mantuqi ayyal madhkur fin nas sabitun li sukutin anhu, yaitu petunjuk dari nas adanya hukum lain yang tidak disebut secara lahir, didiamkan. Ada yang tidak disebut, tersembunyi. Allah sengaja diam, tidak menyebutkan hukum itu. Tetapi yang didiamkan tidak disebutkan tadi, justru kekuatannya maulah aula, lebih tinggi kekuatannya daripada yang disebutkan. Itulah namanya dilalatun nas. Saya ulang lagi, yaitu petunjuk dari nas adanya hukum lain yang didiamkan oleh Allah, tidak disebutkan dalam nas, tetapi yang didiamkan itu justru kekuatannya aula, lebih tinggi daripada yang disebutkan. Itu namanya dilalatun nas. Supaya cepat kita pahami, apa contohnya Pak? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua itu, wala tanharhuma, dan jangan sampai membentak-bentaknya. Di sini hukum yang terbaca, yang difahami dari teks dari nas tadi adalah larangan untuk mengatakan kata yang kasar. Di sini ada isyarat, ada pemahaman, ada hukum yang tidak disebutkan langsung oleh Allah, didiamkan, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi keharaman. Kalau umpamanya hukum tadi mengatakan itu haram, maka ada sesuatu yang jauh keharamannya dibandingkan dari sekedar mengucapkan Apa itu? Kalau saja sudah haram, maka bagaimana kalau maka kata hukum gini plak gitu, tempelan, itu aula, lebih haram daripada Nah, ini ada hukum haramnya nyakiti dengan tangan atau dengan apa saja, dengan barang atau dengan benda tajam. Itu tidak disebutkan di dalam teks, tetapi sengaja didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ kekuatannya jauh lebih tinggi daripada yang disebutkan dan bisa dipahami secara lafzi. Itu contoh yang pertama. Yang kedua,
Contoh lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama saja memasukkan makan api masuk ke dalam perutnya. Fa inna hadzal nas yufidu bi ibarati an-nahyi an akli malil yatim. Dari lafal teksnya orang memahami kalau makan harta anak yatim itu haram, kan gitu. Dan itu tidak usah perlu dalil, udah paham, udah ngerti. Nah, tetapi di balik itu ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ada sesuatu yang lebih haram, lebih berat daripada itu adalah mengambil untuk berpoya-poya untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu contoh. Makanya di dalam kitab yang lain Imam Syafi'i menyebutnya namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Contoh lain, wa man qatala mu'minan khata'an fatahru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia dikenai denda sebagai diah membayar membebaskan seorang hamba sahaya. Hukum yang terbaca dari nas yang jelas tadi adanya denda membunuh tidak sengaja. Di sini Allah mendiamkan, ayat ini mendiamkan ada hukum yang tidak disebutkan tapi justru lebih tinggi. Apa? Mafhum muwafaqahnya, yaitu kalau tidak sengaja saja, tidak sengaja dikasih hukuman, bagaimana kalau sengaja? Namanya mafhum muwafaqah. Kalau dalam bahasa sehari-hari ada hadis menyatakan, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Selamatkan dirimu walau hanya separuh kurma. Gitu. Separuh kurma saja bisa menyelamatkan kita dari neraka. Mafhum muwafaqahnya bagaimana? Bagaimana kalau sekilo? Maka sekilo lebih utama daripada separuh kurma. Kalau sedekah 1 rupiah saja dianjurkan. Dan itu bisa menolak balak. Bagaimana kalau 1 juta? Nah, itu namanya mafhum muwafaqah. Inilah Bapak-bapak dan saudara sekalian. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya dilalah an-nas, petunjuk yang diambil dari nas, di mana ada hukum yang sengaja disembunyikan, tidak disebutkan oleh Allah, tetapi hukum itu jauh lebih utama, lebih kuat daripada ada apa yang disebutkan. Dan Imam Syafi'i menyebutnya sebagai mafhum muwafaqah, atau para ahli usul yang lain menyebutkan al-qiyas al-jali. Inilah sedikit tambahan ilmu bagi kita. Insya Allah dengan memahami ini kita akan semakin jelas ternyata ada isyarat-isyarat, ada makna-makna yang mesti dipahami dan dikaji oleh kita semuanya, sehingga kita semakin dalam, semakin mantap keberagamaan kita, utamanya dalam kaitannya menjalankan syariah, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.